Coba bayangin. Setiap hari, hatimu dicabik-cabik oleh seekor elang raksasa. Sakitnya luar biasa, tapi kamu gak bisa mati. Besoknya, tubuhmu sembuh sendiri, hanya untuk disiksa lagi dari awal. Sounds like a nightmare kan? Tapi buat satu titan baik hati ini, itu kenyataan yang harus dia jalani ribuan tahun. Yap, titan ini bisa dibilangi merupakan salah satu titan yang paling apes dalam sejarah mitologi Yunani. Prometheus. Tapi kenapa dia sampai dihukum sekejam itu? Kenapa Zeus sebegitu marahnya sampai gak ngasih ampun? Dan yang paling penting, kalau kamu jadi Prometheus, kamu bakal ngelakuin hal yang sama gak? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan kisah mitologi seru lainnya. Oke, mari kita kenalan dulu sama Prometheus. Dia adalah anak dari Titan Iapetus dan Clymene. Tapi dibanding titan lain yang kuat-kuatan, Prometheus beda. Dia gak cuma kuat, tapi juga cerdas, penuh akal, dan sedikit nakal. Saat perang Titanomachi, yakni perang antara para titan versus para dewa Olimpian, Prometheus memilih berpihak ke Zeus. Kenapa? Bukan karena dia ngefans sama Zeus, tapi karena dia bisa melihat masa depan. Dia tahu kalau titan bakal kalah, jadi dia ikutin yang menang. Tapi setelah perang selesai dan Olympus berdiri, mulailah muncul konflik antara Zeus dan Prometheus. Zeus bukan dewa yang demokratis. Setelah naik tahta, dia atur dunia sesuka hatinya. Dia gak peduli sama manusia, malah nganggep mereka makhluk lemah yang cuma boleh tunduk sama para dewa. Tapi Prometheus gak setuju. Dia percaya bahwa manusia punya potensi besar, cuma butuh bantuan. Makanya, dia bantu manusia diam-diam. Prometheus ngajarin manusia cara nipu Zeus dalam ritual persembahan. Dia motong hewan kurban jadi 2 bagian. Satu bagian daging enak, tapi dibungkus kulit jelek dan tulang. Dan satu bagian cuma tulang, tapi dibungkus lemak mengkilap. Terus dia nyuruh Zeus milih duluan. Zeus, yang pengen kelihatan pintar, milih yang bungkusnya bagus. Tapi begitu dibuka, isinya cuma tulang belulang. Sejak itu, manusia boleh makan daging, sementara para dewa cuma dapat asapnya doang. Dengan kejadian ini, Zeus marah besar dan langsung bikin peraturan baru, yakni manusia gak boleh punya api. Tanpa api, manusia kesusahan. Gak bisa masak, gak bisa bikin senjata, dan gak bisa bertahan hidup dari dingin. Melihat ini Prometheus gak bisa tinggal diam. Diam-diam, dia naik ke Olympus dan mencuri api dari kereta matahari Helios, atau ada juga versi yang bilang dari tungku Hephaestus. Dia simpan api itu dalam batang adas Venustal, lalu kasih ke manusia. Berkat bantuannya manusia akhirnya berkembang. Mereka bisa masak, bikin alat, membangun peradaban, dan gak lagi bergantung sama Zeus. Dan kalau kamu kenal Zeus, kamu pasti tahu dia gak bakal tinggal diam. Zeus ngerasa terhina, ia merasa Prometheus gak cuma melanggar perintah, tapi juga meremehkan otoritasnya. Sebagai hukuman, Zeus memutuskan untuk menyiksa Prometheus selamanya. Ia memerintahkan Hephaestus dan para dewa lain menangkap Prometheus. Setelah tertangkap dia diikat di puncak gunung Caucasus, tanpa bisa gerak. Setiap hari, elang raksasa datang untuk mencabik-cabik dan memakan hatinya. Setiap malam, hatinya tumbuh kembali, hanya untuk dimakan lagi besoknya. Dan ini terjadi selamanya. Tak bisa dibayangkan ya, sakit, gak bisa mati, tapi tetap harus merasakan penderitaan itu tiap hari. Prometheus tersiksa ribuan tahun sampai akhirnya, datang seorang pahlawan legendaris, Herakles atau Hercules. Dalam salah satu petualangannya, Herakles melewati gunung Caucasus. Dia melihat Prometheus tersiksa, dan merasa kasihan. Dengan panahnya, Herakles menembak elang raksasa itu dan memutus rantai Prometheus. Tentu kebebasan Prometheus langsung sampai ke telinga Zeus. Ia sangat marah tapi akhirnya setuju untuk membebaskan Prometheus dengan 2 syarat. Pertama, Prometheus harus memakai gelang besi sebagai simbol bahwa dia pernah dibelenggu. Kedua, dia harus memberitahu Zeus ramalan penting, bahwa suatu hari, ada seseorang yang bisa menggulingkan Zeus jika dia gak hati-hati. Nah, dari kisah di atas bisa disimpulkan bahwa Prometheus adalah simbol perlawanan terhadap tirani dan otoritas yang gak adil. Dia juga mewakili ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir. Sedangkan hukumannya melambangkan penderitaan orang yang berani melawan kekuasaan. Kisahnya mengajarkan kita bahwa perubahan besar butuh pengorbanan. Nah, kalau kamu jadi Prometheus, berani gak melawan Zeus demi manusia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share,
Dan subscribe biar gak ketinggalan kisah mitologi seru lainnya.